Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pinosa dengan NPM G1F018026. Di sini saya akan menjelaskan seputar desain teori. Yang pertama itu ada pengertian. Teori desain atau desain teori adalah teori yang melibatkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip menciptakan komunikasi visual dan semua jenis seni. Ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat dan memahami informasi visual dan memisahkan ide gaya, selera, dan tren dari prinsip universal estetika yang umum bagi setiap orang. Ini adalah dasar untuk mengejar desain, fotografi, ilustrasi, dan seni visual secara umum. Bahasa visual yang umum ini menghubungkan desainer dan pembuat gambar dari sejarah hingga hari ini, dan benua ke benua. Teori desain melibatkan pemahaman tentang elemen-elemen berwujud termasuk bentuk, ruang, proporsi, warna, skala, tekstur, struktur, komposisi, garis, bentuk, dan volume, dan bagaimana mengaturnya untuk mencapai keseimbangan ritme, pola, hierarki, penekanan, dan kesatuan. Teori desain dipadukan dengan tujuan atau masalah untuk dipecahkan menghasilkan solusi desain yang efektif. Selanjutnya, asumsi karakteristik dari desain teori. Teori desain telah didefinisikan dalam berbagai cara dengan menekankan berbagai asumsi. Misalnya, teori desain dianggap oleh banyak orang sebagai preskriptif. Dinding dan kawan-kawan mendefinisikan sebagai teori desain adalah teori berbasis preskriptif pada dasar-dasar teoritis yang mengatakan bagaimana proses desain dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan bisa dilakukan. Penelitian perspektif yang berfokus pada perbaikan sesuatu berbeda dengan penelitian deskriptif yang berfokus pada memahami berbagai hal. Yang selanjutnya itu adalah masalah dalam teori desain. Ada juga asumsi tentang apa bukan teori desain. Bagi banyak orang, desain teori tidak sesuai dengan pengertian teori ilmiah seperti yang dikenal dalam ilmu-ilmu alam. Ilmu pengetahuan alam termasuk penelitian tradisional di bidang fisik, biologi, sosial, dan perilaku. Domain penelitian tersebut ditujukan untuk memahami realitas. Ilmu desain mencoba untuk menciptakan hal-hal yang melayani tujuan manusia. Ini berorientasi pada teknologi daripada menghasilkan pengetahuan teoritis umum. Ilmuwan desain menghasilkan dan menerapkan pengetahuan tugas atau situasi untuk menciptakan artefak yang efektif. Di dalam faktanya, bagi sebagian orang, ilmu desain seharusnya tidak menghasilkan teori. Produk ilmu desain terdiri dari 4 jenis: konstruksi, model, metode, dan implementasi. Yang tidak ada dalam daftar ini adalah teori-teori produk akhir dari penelitian ilmu alam. Teori desain partisi. Perdebatan disiplin manajemen tentang teori memang memberikan satu bantuan kunci untuk memahami tabrakan antara teori desain dan teori lainnya, disiplin ilmu. Karel Weick 1995 menulis dalam menanggapi Sutton dan Staub berpendapat bahwa fokus pada teori harus dibedakan dari berteori. Dengan kata lain, nilai dari dua elemen ini, proses dan produk, lebih dapat dikenali jika diperiksa secara terpisah. Untuk tujuan kita, kontradiksi yang menantang ruang asumsi desain teori secara fundamental muncul dalam dualis membangun. Jika kita memisahkan teori produk desain dari teori proses desain, yaitu desain dari desainnya, pertanyaan Hawker tentang nilai teori melunak secara dramatis. Hawker mencatat bahwa pada dasarnya desain untuk sesuatu adalah abstraksi realitas yang tidak dijelaskan secara lengkap. Penjelasan dan konstruksi teori desain. Mengambil pandangan penjelasan teori desain tidak menghilangkan peran penting teori desain untuk resep. Bersama-sama dengan komponen praktik desain, konstruksi sebuah artefak, operasi gabungan ini memberikan konstruksi teori. Teori desain penjelasan menjelaskan mengapa komponen sedang dibangun menjadi artefak. Komponen praktik desain menjelaskan cara membangun artefak. Tidak seperti
teori yang menghasilkan penjelasan deduktif atau probabilistik murni deskriptif. Teori desain memberikan unsur-unsur teori preskriptif, konstruksi artefak, dan teori deskriptif untuk menjelaskan secara fungsional fitur dan perilaku artefak yang dimaksud. Peran konstruksi dari teori desain penjelas ini mirip dengan Dietz 2006, teori konstruksi yang menghubungkan persyaratan properti sistem fungsional dengan komponen properti sistem konstruksi. Generalisasi penjelasan teori desain. Generalisasi teori desain penjelasan beroperasi mirip dengan yang lain macam teori penjelasan. Itu akan tergantung pada sifat ekspresinya. Dia dapat menyatakan dengan lebih atau kurang umum lingkup tergantung pada tingkat abstraksi, derajat kritis dari deskripsi yang tidak lengkap. Ini adalah derajatnya yang merupakan ekspresi abstrak. Semakin abstrak ekspresi teori, yaitu semakin umumkan pernyataannya, maka semakin dapat digeneralisasikan klaimnya. Sebagai contoh, Dinding dan kawan-kawan menyatakan teori mereka sebagai gambaran umum tentang sistem informasi eksekutif yang waspada. Selanjutnya ada prinsip desain, ada 5 prinsip desain. Yang pertama itu perataan. Perataan ini menyejajarkan elemen pada halaman, menciptakan koneksi visual, dan membuat desain terpadu. Ini memungkinkan mata pemirsa untuk melihat keteraturan yang membuat tampilan menjadi lebih mudah dan nyaman. Yang kedua itu pengulangan. Pengulangan elemen menciptakan asosiasi dan keakraban elemen tertentu dari sebuah desain. Jika diulang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan merek, publikasi, dan lain-lain dengan cepat dan mudah. Yang ketiga itu ada kontras. Kontras dapat dibuat saat Anda menggunakan dua elemen yang benar-benar berlawanan, seperti font klasik dan kontemporer, atau warna dingin dan hangat. Menggunakannya menciptakan dampak dan penekanan dalam sebuah desain. Yang keempat, hierarki. Mengelompokkan hal-hal serupa yang berdekatan satu sama lain, menyiratkan bahwa mereka terkait satu sama lain. Dalam beberapa cara, hierarki sangat mendasar dalam menciptakan organisasi dalam sebuah desain. Yang selanjutnya, yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan adalah bobot yang didistribusikan pada halaman berdasarkan bagaimana hal-hal ditempatkan. Ada dua jenis, keseimbangan simetris dan keseimbangan ketegangan. Ini memberikan stabilitas dan struktur desain. Bekerja bersama kelima prinsip desain menciptakan desain yang menarik secara visual dan terstruktur, sehingga keterbacaan dan kenyamanan pembaca adalah kunci dari desain tersebut. Yang selanjutnya ada teori warna dan teknis warna. Teori warna juga mempertimbangkan faktor-faktor berbeda yang harus dipertimbangkan ketika dipilih untuk sebuah desain, meskipun bagaimana warna diterima berbeda dari orang ke orang. Teori warna menguraikan bagaimana dan mengapa menggunakan warna atau palet warna tertentu dalam sebuah desain. Ini menjelaskan mengapa warna bisa menjadi alat yang sangat kuat, bagaimana hal itu dapat menarik atau membujuk, menciptakan emosi tertentu, atau meyakinkan seseorang tentang sesuatu. Misalnya warna merah dapat dikaitkan dengan gairah atau kekuatan mereka menuntut perhatian. Di sisi lain, teknis warna adalah serangkaian pertimbangan teknis tentang penerapan warna dalam desain yang sudah jadi. Pertimbangan ini berubah tergantung pada beberapa hal, seperti apakah desain digital atau dicetak. Ini yang selanjutnya adalah pemikiran desain. Pemikiran desain ini juga dikenal sebagai desain yang berpusat pada manusia. Pemikiran desain adalah tentang mengutamakan pengguna dan membuat desain untuk audiens yang dituju. Pemikiran desain dapat dipecah menjadi 5 tahap utama, yaitu empati, define, iterate, dan keempat prototype, yang kelima test. Empati merupakan mereka perlu memahami orang ini, suka tidak suka, dan apa yang mereka tanggapi dengan baik. Define, mereka kemudian perlu mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan melalui desain mereka. Iterate,
perlu melakukan brainstorming beberapa ide tentang bagaimana memecahkan masalah. Prototype, putuskan seperti apa ide-ide ini akan terlihat dan bangunlah. Tes, audiens yang dituju menguji desain untuk menemukan apa yang berhasil dan tidak. Tahapan ini tidak harus dalam urutan ini, meskipun penting untuk selalu memulai dengan empati, dan kita dapat kembali dan merevisi tahapan jika pengujian kita tidak berhasil. Selanjutnya, elemen grafis. Desainer harus tahu bagaimana mengidentifikasi elemen grafis dan dapat menggunakannya dalam desain. Elemen grafis adalah kombinasi bentuk garis dan bentuk lainnya. Beberapa contohnya termasuk pekerjaan garis, pola, tekstur, dan tipe. Digunakan secara hemat. Elemen grafis dapat digunakan untuk memberikan variasi dan minat dalam desain atau membuat hierarki untuk membantu pemirsa secara melalui desain. Perbedaan antara elemen grafis dan ilustrasi adalah elemen grafis murni dekoratif, sedangkan ilustrasi bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu konsep atau pesan. Selanjutnya, benefit pengetahuan desain teori. Teori desain memberikan kita pengetahuan dan kemampuan untuk menggabungkan bentuk, prinsip desain, dan lain-lain, dan fungsi tujuan desain, yang menurut teori Bauhaus merupakan dasar dari setiap desain yang sukses dalam istilah awam. Kita memerlukan teori desain dan pengetahuan praktis tentang desain untuk menciptakan solusi desain yang efektif. Desainer telah menciptakan teori desain jauh sebelum perangkat lunak dan Adobe diciptakan. Jika kita menggunakan pensil atau Illustrator, prinsip-prinsip ini harus terpisah dari proses desain dan kritik desain kita. Lantas, bagaimana teori desain digunakan di dunia nyata? John Pawlowski, manajer konten kursus Shillington dan guru Manchester, menjelaskan bagaimana seorang desainer dapat menggunakan teori desain di dunia nyata. Ketika sebuah cerita singkat baru yang menarik, jus kreatif cenderung mengalir lebih cepat daripada sebelumnya. Adrenalin sering dapat mengarahkan pada penyelidikan banyak lubang kelinci, dan setelah beberapa saat Anda segera mulai bertanya kemana semua itu mengarah. Selain itu, desainer sering membentur dinding bata dalam proses kreatif mereka. Ada begitu banyak bagian yang bergerak untuk setiap brief, sehingga masuk akal bahwa hal-hal tidak berbunyi klik dari waktu ke waktu. Dengan membedah apa rute masalahnya akan membantu untuk menutup semua komponen lain dari brief, untuk membantu memecahkan masalah menggunakan teori desain dasar untuk membuat semuanya bergerak kembali. Itu merupakan kata-kata dari John Pawlowski yang menjelaskan bagaimana teori desain digunakan di dunia nyata. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya seputar desain teori atau teori desain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.